Baik dari Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, baik yang mendengarkan Radio JC di frekuensi 107.7 FM, ataupun untuk para peserta Zoom meeting pada hari ini, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmati kita semua, terutama saat ini kita berada di tengah-tengah di bulan suci Ramadan, dan tepat pada hari ini merupakan hari yang amat spesial gitu ya, tanggal 17 Ramadan 1442 Hijri. Harapan kita, doa kita semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap semangat untuk bisa melanjutkan puasa sampai akhir bulan ini ya. Bukan akhir bulan, maksudnya akhir bulan Ramadan. Ya baik, Mitra JC, Alhamdulillah kita sudah memasuki edisi 29 April 2021, dan Mitra seperti biasa kita khusus di bulan suci Ramadan hadir di setiap hari Kamis dari pukul 14.00 sampai pukul 15.00 insya Allah. Selama 60 menit ke depan kita akan bincang-bincang seputar fikih muamalah, kajian fikih muamalah yang insya Allah ini sudah masuk ke seri 34 yang akan membahas mengenai kupas tuntas seputar gadai dan jual beli emas. Nah, Mitra JIC serta para peserta Zoom meeting yang bergabung hari ini, dan tentunya kita juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS Center di 08121554988, atau langsung bagi Anda yang saat ini bergabung melalui Zoom meeting. Nah, ini silakan langsung kirimkan saja pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom meeting. Dan hari ini sudah hadir kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Kausar Riza Salman, MSA, selaku dosen PIE Perbanas Surabaya, penulis dan pengurus IAI. Langsung kita akan sapa. Assalamualaikum Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo, apa kabar dokter? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kalau Dr. Kausar juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini, dan kita akan menyapa kembali narasumber kedua kita, yaitu Dr. Nanang Son Haji MSI selaku dosen PIE Perbanas, peneliti serta pengurus IAI. Langsung kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Nanang Son Haji. Boleh di-unmute dulu dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Ya, alhamdulillah. Gimana pertanyaan sama Dr. Nanang, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat, Bang Dipo. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Nanang, Dr. Kausar Riza Salman yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Seperti biasa nanti kita akan diskusi mengenai tema kita yang amat bagus banget ini, berkaitan dengan gadai dan jual beli emas ya. Apalagi sekarang emas menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat kita untuk bisa berinvestasi. Nah, apakah ini juga menjadi permasalahan dalam sudut pandang fikih muamalah ya? Nanti kita akan bahas bersama-sama, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengetahui jawabannya, dan untuk itu kita akan mengetahui seperti apa dan bagaimana tema kita hari ini. Langsung saja narasumber yang akan bicara mengenai hari ini ada dua, yaitu Dr. Kausar dan Dr. Nanang. Untuk itu kami berikan pertama kesempatan Dr. Kausar Riza Salman untuk menyampaikan seputar gadai dan jual beli emas. Kami persilakan Dr. Kausar Riza Salman. Baik, terima kasih Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi bi ni'mati tatimmu sholihat. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan pada kita semuanya, dan menganugerahkan semangat kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu kita di sisa-sisa
ya, mendekati 10 hari terakhir ini Bang Dipo. Jadi kita mengencangkan ikat pinggang ya, kalau kata Rasul itu. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan ya Allah Subhanahu wa taala dalam memahami apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mitra GIC dan rekan-rekan yang bergabung di Zoom ya, kita lihat kalau berkaitan dengan topik yang kita bahas ini sangat relevan dengan kondisi ya saat ini ya Bang Dipo. Kalau menurut data Bang Dipo itu Januari 2021 ya hingga menjelang Lebaran ya hingga sekarang ini dalam proses Lebaran itu ternyata produk gade itu mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan baik di bank syariah atau di pegadaian. Mengalami peningkatan ya. Masyarakat banyak yang membutuhkan. Nanti lama-kelamaan akan turun yang mendekati Lebaran ya karena masyarakat ya sudah mendapatkan THR yang THR-nya kemudian ya tidak membutuhkan gade ya, tapi untuk sekarang masih ada tren mengalami peningkatan Bang Dipo. Tapi kita melihatnya pada sisi bikin muamalah dan ini nanti menjadi pedoman ya pegangan bagi kita ya masyarakat yang akan melakukan gade atau yang akan melakukan pertukaran emas ya. Pertukaran emas yang lama dengan pertukaran emas yang baru. Yang pertama kita akan melihat dari sisi ketentuan syariah Bang Dipo. Dijelaskan ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Ini jelas menunjukkan dalil tentang akad gade atau biasa kita istilahkan dengan rohen ya. Ya di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudah." Bila kalian dalam perjalanan ya dalam safar kemudian kalian tidak memperoleh ya seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang sebagai tanggungan. Jadi farihanum makbudah, barang yang dipegang sebagai tanggungan. Kemudian juga di hadis riwayat Bukhari Muslim ya dari istri Nabi alaihi salatu wassalam Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul ini pernah menggadaikan ya baju besi beliau Bang Dipo ya untuk mendapatkan atau untuk membeli makanan dengan cara berhutang. Jadi ada jual beli di sini. Ada jual beli kemudian dengan berhutang ya dan menggadaikan baju besi. Ya, disebutkan dalam riwayat tersebut anna Rasulullah alaihi salatu wassalam ishtara ta'aman min yahudiyin ila ajalin warohanahu dir'an min hadid. Jadi Rasul itu pernah membeli makanan dengan cara berhutang. Jadi dengan dain ya ila ajalin ya untuk masa tangguh ya dengan menggadaikan baju besi beliau. Ya, kemudian juga hadis yang lain ini berkaitan dengan manfaat dan juga resiko. Ya, gunmun dan hurmun. Gunmun ini manfaat dan hurmun itu resiko. Ya, Rasul mengatakan ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni ya, mitra JSI dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya Rasul bersabda, la yahlaqur rahnu min sahibihi alladzi rahanah. Lahu unmuhu wa alaihi hurmu. Tidak terlepas kepemilikan barang gade dari pemilik yang menggadaikan. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resiko. Jadi kepemilikan barang gade ya itu jelas masih menjadi milik dari pihak yang menggadaikan ya. Pihak rohin. Rohin itu yang menggadaikan dan rohin pula yang akan menerima manfaat dan dia pula yang akan menanggung resiko. Ya. Kemudian juga bagaimana kalau misalnya pihak murtahin itulah pihak yang menerima gade, ya semacam lembaga keuangan syariah, ya bank syariah atau pegadaian syariah, ini menerima gade. Ya, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ya bahwasanya tunggangan, ya ini hadis riwayat dari banyak para ahli hadis, ya kecuali
Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Yang lain meriwayatkan bahwa tunggangan atau kendaraan yang digadekan itu boleh dinaiki dengan menanggung biayanya. Dan binatang ternak yang digadekan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan. Jadi kalau barang yang digadekan itu ya ditanggung dinaiki ya atau diambil manfaatnya itu sebatas untuk mengganti biaya perawatan. Sebatas mengganti biaya perawatan. Kalau lembaga keuangan syariah melakukan atau menerima gade, ya melakukan akad gade misalnya, menerima gade kendaraan bermotor, kemudian kendaraan bermotor tadi dinaiki ya, atau diambil manfaatnya, maka itu sebagai pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan. Tapi jika tidak dimanfaatkan ya bagi murtahin atau yang menerima barang gade, maka biaya perawatan ya biaya pemeliharaan itu jelas menjadi tanggung jawab dari pihak yang menggadekan, pihak rohin. Dan juga kesepakatan dari para ulama yang membolehkan akad gade. Ini ijma kesepakatan para ulama bahwasanya bolehnya akad gade. Dan juga didasarkan pada kaidah fikih yang sering kita sampaikan, ya pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu terkait dengan gade, Bang Dipu. Kemudian sedikit terkait dengan tadi yang kedua selain gade adalah pertukaran emas. Pertukaran emas yang lama dengan emas yang baru. Ini juga sering dilakukan oleh masyarakat ketika mendekati Lebaran. Dia ingin mengganti emas yang lama dengan emas yang baru. Apakah itu perhiasan atau logam mulia yang lain gitu. Ya, dia ingin mendapatkan emas yang baru. Maka patokannya adalah beberapa hadis ini. Patokannya kalau melakukan pertukaran emas yang lama dengan yang emas yang baru. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, dari sahabat Ubadah bin As-Samit, yang Rasul SAW bersabda, "Az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil-fiddah, wal bur bil-bur, was-sa'ir bil-sa'ir, at-tamr bil-tamr, wal milhu bil-milh, mithlan bimithlin, sawaan bisawain. Ya dan biadin." Jadi kalau ada pertukaran emas lama dengan emas baru, perak lama dengan perak baru, gandum yang satu dengan gandum yang lain, ini gandum yang kualitas baik, syair, gandum kualitas yang enggak baik dengan gandum kualitas enggak baik, kurma dengan kurma, ya, kemudian garam dengan garam, itu harus dilakukan atau harus terpenuhi dua syarat dalam hadis ini. Syaratnya harus sama nilainya dan harus dilakukan secara tunai. Jadi harus mislan bimislin, sama, dan ya dan biadin, sama dan tunai. Kemudian faidah talafat hadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Kalau terjadi perbedaan, misalnya jual beli emas ya atau pertukaran emas dengan perak ya, gandum dengan syair ya, kurma dengan garam, itu fabi'u masyi'tum ya, fabi'u masyi'tum. Maka kaifa syi'tum. Maka jualah sekendakmu, bebas. Yang penting lakukan itu secara tunai. Jadi kalau ada pertukaran itu dilakukan secara tunai. Nah, itu juga dikuatkan dalam hadis yang lain, Bang Dipu dan Mitra Jasi. Az-zahabu bil fiddah riban ila ha'a wa ha'a. Ya, jual beli emas dengan perak itu adalah riba. Ya, kecuali dilakukan secara tunai. Jadi harus ha'a wa ha'a, jadi harus tunai. Jadi yang satu harus menyerahkan, yang satunya lagi dia menerima. Nah, itu kalau terkait dengan jual beli emas dengan emas, ya kemudian emas dengan perak, gitu. Pertukarannya, maka harus ada dua syarat tadi. Ya, sama ditambahkan dalam hadis yang lain, malah ditegaskan kalau tadi penegasannya sebetulnya sudah komplit ya dalam hadis-hadis yang kita sampaikan tadi. Ada tambahan lagi di hadis yang lain, wala tushifu ba'dhaha ala ba'din. Ya. Dan janganlah menambahkan sebagian atau sebagian yang lain. Jadi nggak boleh ditambah. Jadi kalau jual beli emas dengan emas ya harus sama. Ya. Dan juga kalau menjual perak dengan perak, ada pertukaran perak dengan perak, maka juga harus sama nilainya. Dan juga wala tushifu ba'dhaha ala ba'din.
Dan jangan menambah yang sebagian atau sebagian yang lain, karena itu adalah larangan secara nas tegas dalam hadis Nabi. Naha Rasulullah an bai'il wariqi bidzahab dainan. Ya, Rasul itu melarang menjual perak dengan emas, menjual perak dengan emas. Secara dain. Dain itu utang piutang. Jadi harus dilakukan secara tunai. Itu dasar-dasar atau kunci yang bisa kita sampaikan dalil-dalil untuk nanti kita akan mengarah lagi diskusi kita akan kita lanjutkan lagi setelah kita tahu ketentuan syariah tadi. Saya kembalikan dulu ke Bang Dipo. Iya, baik. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Tadi sudah dijelaskan Mitra Jesi serta para peserta Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini. Tentunya dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan bahwa gadai pada hakikatnya ini merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah itu sendiri. Dan dasarnya hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam atau gadai dalam Islam ini semata-mata tadi untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan atau barang gadai, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Nah, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan sudah mulai tercerahkan mengenai kita akan membahas kupas tuntas gitu ya mengenai gadai emas begitu. Nah, untuk itu kita juga akan mendengarkan pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan kupas tuntas gadai dan jual beli emas bersama Dr. Nanang Son Haji. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi seputar tema kita hari ini. Tapi sebelumnya kami persilakan untuk Dr. Nanang Son Haji untuk menyampaikan mengenai tema kita hari ini seputar gadai dan jual beli emas. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terasa kita sekarang masuk Allah 17 ya. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ibadah di bulan Ramadan ini secara maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di akhir 10 hari di bulan Ramadan kita bisa ditakdirkan memperoleh malam Lailatul Qadar. Insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, para partisipan dan juga para pendengar Radio GIC ya. Jadi memang ketika menjelang hari raya seperti ini ya, pegadaian ini alhamdulillah gitu ya, kelihatannya juga ramai meskipun suasana masih dihantui oleh pandemi virus corona, tetapi memang berkaitan dengan aspek ekonomi ini kebutuhan untuk menggadaikan emas ya dari masyarakat itu cukup tinggi. Karena memang dasar dari menggadaikan emas itu salah satunya adalah adanya kebutuhan finansial atau kebutuhan ekonomi ya untuk mencukupi kebutuhan yang tidak terduga atau persiapan menjelang nanti hari raya, sehingga bagi lapisan masyarakat yang memiliki simpanan dalam bentuk emas, mereka mencoba untuk menggadaikan. Nah, sehingga topik kita hari ini memang sangat menarik sekali, sekaligus juga nantinya itu menjadi bekal bagi kita semua bagaimana sebaiknya kita menggadaikan emas yang kita miliki itu agar tidak jatuh pada hal-hal yang mengandung riba. Tadi yang seperti disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar bahwa dalam prinsip pegadaian emas ini sekali lagi yang harus kita waspadai adalah jangan sampai niat kita untuk menggadaikan emas itu kita masuk ke dalam hal-hal yang bisa menjatuhkan kita pada aktivitas riba, gitu ya. Karena ribanya itu bisa masuk riba fadl maupun riba nasi'ah. Riba fadl ini memang berkaitan dengan konten atau jumlahnya yang harus sama, ya. Disampaikan itu misalnya atau sawain. Yang kedua adalah riba nasi'ah, yaitu riba yang memang ini ditentukan dipengaruhi oleh jangka waktu. Nah, ini juga harus kita hati-hati.
Nanti untuk lebih lebih jelas gitu ya, saya akan mencoba memberikan gambaran ya bagaimana supaya ketika kita ingin menggadaikan emas ini tidak jatuh pada dua jenis riba ini. Yang pertama ketika tadi kita bahas berkaitan dengan riba fadl gitu ya. Jadi sebelumnya sudah dibahas bahwa pertukaran emas dengan emas itu jumlahnya harus sama. Biasanya ya lapisan masalah tertentu ya. Jadi motivasinya macam-macam. Yang memang memiliki sebagian rezeki gitu ya, kemudian ingin mempercantik atau memperindah model, jadi emas yang lama anggap saja misalkan gelang gitu atau kalung yang lama, kemudian ingin ditukarkan ya, ditukarkan dengan model yang terbaru, meskipun katakan saja jumlah gramnya sama gitu. Sama-sama misalkan saja 50 gram seperti itu. Kalau dilihat dari beratnya sama ya, beratnya sama. Tetapi kita juga harus hati-hati di situ ya. Jadi kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada kemungkinan nanti ketika emas lama ditukarkan dengan emas yang baru gitu ya. Maka nanti harus apakah si toko emas itu meminta tambahan dari adanya pertukaran emas yang lama. Dengan alasan mungkin emas yang lama ini modelnya sudah terlalu lama, kemudian juga meskipun berat sama gitu ya, bentuknya udah mulai kusam seperti itu. Nah, kalau misalnya kita setuju dengan model seperti ini, artinya pertukaran emas lama ya, kalung atau gelang yang lama dengan model yang baru, tetapi masih ada sejumlah uang yang diminta oleh si toko emas untuk ditambahkan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Nah, ini yang nantinya dikhawatirkan masuk ke dalam riba fadl. Caranya bagaimana? Solusinya supaya kita bisa terlepas dari itu. Ya, solusinya supaya ini kita bisa lebih hati-hati. Ya, lebih baik kita jual emas kita yang lama. Kita jual emas kita yang lama dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Itu lebih aman. Setelah kita terima uang tunai dari penjualan emas kita yang lama dengan model lama tadi, entah itu dalam gelang atau kalung, kita sudah memperoleh uang tunai, baru kemudian dari uang tunai ini kita gunakan untuk membeli. Ya, untuk membeli emas yang model baru tadi yang kita inginkan. Nah, perkara kemudian ternyata uang yang kita peroleh dari penjualan emas lama itu tidak mencukupi dan kita harus menambahkan uang untuk memperoleh emas yang baru, itu tidak apa-apa. Karena ini merupakan transaksi baru. Yang tadi ditakutkan atau dikhawatirkan itu adalah terjadi akadnya itu pertukaran emas lama dengan emas baru, tapi ada tambahan uang yang diminta. Ada tambahan uang yang diminta. Itu mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas perbedaan dan praktiknya seperti apa. Tadi yang saya jelaskan. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk menghindari kita dari riba fadl tadi, lebih baik emas yang lama itu kita jual dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Setelah itu kita memperoleh uang tunai, barulah setelah kita memperoleh uang tunai, gitu, ya. Mau nambah atau kita masih punya simpanan dari uang yang lebihannya dari jual emas yang lama tadi, itu boleh. Kemudian yang kedua ini adalah dalam praktiknya itu kalau kemudian ada yang dimaksud dengan riba nasiah. Ini berkaitan dengan waktu. Jadi saya dulu pernah gitu ya dapat informasi gitu ya, bahwa ada satu toko begitu, boleh kita mau itu pesan dulu gitu ya, pesan dulu emasnya seperti ini bentuk barunya, modelnya sudah disepakati harganya, dan kita akadkan untuk kita tukar dengan emas kita yang lama. Tetapi pada saat itu belum terjadi penyerahan fisik secara fisik, baru terjadi kesepakatan
antara penjual dan pembeli melalui omongan. Nah, di sini ada kemungkinan terjadinya riba nasiah. Kenapa? Karena ada perbedaan waktu. Meskipun pada saat itu sudah disepakati harganya, gitu ya. Terus bagaimana mekanismenya, tetapi pada saat itu tidak langsung terjadi akad pertukaran fisik dengan fisiknya. Masih ada tenggang waktu. Kenapa demikian? Ini bisa masuk ke riba nasiah. Bisa jadi nanti itu harganya itu sudah berubah. Harganya sudah berubah. Pada prinsipnya kan ini sebenarnya fikih berkaitan dengan riba nasiah ini sebenarnya untuk melindungi si penjual maupun si pembeli agar apa? Agar harga yang disepakati itu ya adalah merupakan harga kesepakatan yang berlaku di pasar, serta fisik yang diberikan atau yang dipertukarkan itu adalah fisik yang betul nyata dan dipahami oleh kedua pihak, baik penjual pembeli. Tapi ketika itu hanya sebatas komitmen komunikasi, tapi barangnya baru nanti diserahkan dalam waktu tempo misalkan 2 hari lagi atau 3 hari lagi, nah ini kemudian nanti yang dikhawatirkan atau jatuhnya kita tergelincir pada riba nasiah. Nah, ini yang memang harus dipahami lebih hati-hati kepada para pendengar maupun partisipan serta lapisan masyarakat tertentu yang memang berkeinginan untuk mempertukarkan ya emasnya itu ya dengan emas yang baru, baik itu melalui toko emas maupun pada orang perorangan, karena memang saat ini itu di kota-kota besar itu Bang Dipo dan seluruh partisipan ternyata memang peredaran dan transaksi emas itu tidak hanya dimonopoli oleh toko-toko emas. Ya. Jadi punya kelompok-kelompok sosialita tertentu atau kelompok-kelompok ibu-ibu pengajian tertentu atau kelompok-kelompok ibu-ibu sosial tertentu itu memang ada sekarang yang namanya menjual emas secara personal. Yang paling penting apapun media dan kelompoknya, yang harus dipahami adalah jangan sampai kita itu terjerumus pada 2 riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Mungkin itu Bang Dipo sebagai pengantar awal dari saya berkaitan dengan praktik. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Baik, terima kasih Dr. Nanangson Haji. Ya, sudah tergambar jelas ya mengenai tema kita hari ini, kupas tuntas gadai dan jual beli emas. Tadi dititik beratkan ya, kalau Dr. Nanangson Haji sebaiknya kita jual emas tersebut, kemudian kita mendapatkan uang tunai dan itu bisa dibelikan entah itu ditambah atau sesuai dengan harga emas tersebut. Itu sebenarnya lebih aman ya Dokter Nanang ya, dibanding khawatir kalau misal gadai dan lain-lain kan nanti ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Kalau ini tidak sesuai, ini bisa menjerumuskan kepada riba ya. Baik, ya menarik sekali pembahasan kita hari ini mengenai kupas tuntas gadai dan jual beli emas, apalagi udah mau mudik begini ya, jadi kebutuhannya lebih tinggi, THR dan lain-lain, akhirnya ibu-ibu untuk senantiasa menjual emasnya begitu ya. Nah ini ya, jangan sampai ini bisa terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan begitu, seperti ada unsur riba di dalamnya. Nah kalau bicara mengenai emas, saya ingin bertanya sama Dr. Kausar Riza Salman. Nah, bagaimana kalau misalnya dia menggadai emas tapi dengan keluarga begitu, misalnya saya ingin menggadai emas atau jual beli emas kepada keluarga dan itu tidak sesuai dengan syariat begitu, karena ada keikhlasan atau sedekah. Nah ini kalau seperti ini gimana Dokter Kausar? Kalau selama ini kan kalau pegadaian dia punya ketentuan-ketentuan. Nah, kalau kasusnya semacam ini seperti apa? Boleh dijelaskan dong, Dokter Kausar? Baik, terima kasih, Bang Dipo. Ya. Jadi kalau kasusnya bukan di lembaga keuangan syariah, tapi kasusnya misalnya jika terjadi pada keluarga ya. Tapi perlu kita ingat ya bahwa ini kan transaksi muawwadhah. Transaksi muawwadhah itu pertukaran ya, atau gade ini kan juga termasuk transaksi pertukaran. Sehingga ya harus berlaku ketentuan-ketentuan yang mengikat tadi. Karena kalau tidak nanti akan timbul masalah yang namanya
harta ya, harta apakah uang ataukah emas, itu kalau tidak jelas nanti akan menimbulkan tetap menimbulkan masalah, dan kita kan juga tidak berharap itu terjadi gitu. Sehingga dalam kasus itu pun ya kita harus kembali kepada ketentuan-ketentuan yang ada, yang diatur di dalam ketentuan syariah itu, bahwa pihak yang menggadaikan atau rohin itu dia tetap menanggung resiko. Dia akan tetap menanggung resiko, dan kepemilikan asetnya tetap pada apa namanya itu pemilik ya, dia yang menggadaikan. Ya, ada juga kalau rohan itu yang digadaikan itu adalah suratnya. Kalau ini kan yang digadaikan adalah emasnya. Ada juga yang digadaikan hanya suratnya saja. Ya, barangnya masih dimiliki oleh orang yang menggadaikan. Nah, ini beberapa contoh ya atau jenis dari gade. Jadi gade itu juga tidak satu jenis saja. Kalau kondisinya asetnya masih asetnya itu dipegang oleh pihak yang menerima, maka dia berkewajiban ya secara amanah untuk menjaga itu. Tapi untuk biaya perawatannya itu harus diserahkan kepada pihak yang pemilik. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, seluruh biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan itu tidak boleh ditentukan juga berdasarkan jumlah pinjaman. Itu kata kuncinya juga Bang Dibu dan rekan-rekan JIC. Tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman. Artinya kalau jumlah pinjamannya semakin besar, itu berkorelasi dengan naiknya biaya pemeliharaan. Ya, berarti kalau semacam itu ya dia bertentangan ya dengan ketentuan syariah. Itu yang harus dipahami. Dan nanti kalau sudah selesai utangnya, baru nanti barangnya dikembalikan. Barangnya dikembalikan kepada rohin atau pihak yang menyerahkan. Jadi prinsipnya itu kalau terkait dengan rohan atau prinsip gade emas ya. Jadi saya ulangi lagi, gade emas itu menggunakan prinsip rohan. Kemudian yang kedua, ongkos dan biaya penyimpanan itu ditanggung oleh penggade, yaitu oleh rohin. Meskipun pelaksananya dilakukan oleh murtahin pihak yang menerima, tapi nanti bisa ditagihkan kepada pihak penggade. Dan ongkos dari penyimpanan, pemeliharaan itu didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak yang menyimpan tadi. Dan biaya penyimpanan itu menggunakan akad ijarah, Bang Dibu. Jadi selain akad gade, itu kalau nanti ada biaya penyimpanan barang marhun itu nanti menggunakan akad ijarah. Jadi akad ijarah dengan akad gade ini itu harus dipisah ya, tapi harus dipisah antara akad ijarah dengan akad gadenya. Baik. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Ya baik, terima kasih Dokter Kausar Salman. Akhirnya jelas ya, yang namanya transaksi ini kan ada transaksi, jadi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Karena kalau sudah di luar ketentuan tersebut ya dia melanggar dari fikih muamalah itu sendiri, dan itu bisa berefek kepada kita sendiri ya. Jadi alangkah baiknya kalau gadai dan jual beli emas ini ikuti. Dan kedua ya memang tanggung jawab pemeliharaan itu memang ditanggung si yang diberikan amanah untuk yang digadai itu ya Ustaz ya. Ya, yang menerima barang gadai kita. Baik. Nah, Dokter Nanang, saya mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab tadi menarik juga pembahasan mengenai Dokter Nanang, alangkah baiknya ini dijual begitu. Dijual kemudian dibelikan emas kembali. Nah, kalau Dokter Nanang sendiri melihat fenomena yang terjadi seperti ini, kan banyak sekali lembaga yang mengurusi mengenai hal ini ya. Contoh saja Pegadaian, dan sekarang banyak lagi lah barang gadai dan lain-lain. Nah, kalau kita menjualnya barang emas kita itu kepada yang bukan ahlinya seperti itu. Nah, itu bagaimana dalam Islam begitu? Misalkan banyak juga tuh kalau di pasar-pasar ada orang yang langsung menawarkan langsung beli kontan dan cash, dan itu ada sedikit kecurangan dan lain-lain mungkin seperti itu. Nah, itu seperti apa hukumnya, Dr. Nanang Son Haji? Terima kasih, Dipo.
Jadi memang dulu itu kita pernah mengenal ya, bahkan ada satu kasus gitu ya, ada satu kasus dan ini menjadi perdebatan di kalangan teman-teman syariah, istilahnya adalah namanya beli gadai. Gadai dulu sempat terjadi, itu salah satu nasabah ya, salah satu nasabah perbankan syariah ya, Persero statusnya artinya milik negara, itu sempat ramai itu karena ada kasus beli gadai. Jadi kalau beli gadai itu seperti ini Bang Dipo. Jadi pada saat memang awal-awal itu sekitar tahun 2012-an gitu ya sampai 2016 itu marak sekali ya, hampir semua bank-bank syariah itu menyediakan pembiayaan untuk pembelian emas gitu ya. Untuk pembelian emas. Jadi misalkan saya mau membeli emas, mengajukan pembiayaan kepada salah satu bank syariah ya, dan itu dibiayai gitu ya. Misalkan saja harganya itu 100 juta, maka 90 jutanya itu dari pembiayaan dari bank, kemudian yang 10 jutanya itu pembiayaan dari saya sendiri. Nah, setelah itu kemudian saya gadaikan di bank tersebut. Saya gadaikan di bank tersebut. Nah, menunggu jangka waktu yang agak lama, ya. Kemudian kalau ada kenaikan harga emas, karena emas ini kan seperti saham itu, perubahan harganya itu setiap hari. Ya. Kemudian saya jual, namanya beli terus gadai. Tidak bisa. Ini yang sebenarnya melenceng dari konsep syariah. Kenapa? Karena sebenarnya kan 90%-nya itu kan masih milik bank, masih hutang kita kepada bank. Nah, ini yang tidak boleh, gitu. Ini tidak boleh itu dalam konsep beli gadai. Kemudian yang kedua juga ada hal-hal yang harus kita waspadai seperti tadi Bang Diko sampaikan, ketika kita membeli emas kemudian kita menjualnya kepada ya tengkulak. Anggap saja istilahnya adalah tengkulak. Yang mereka itu membeli emas kita itu berdasarkan harga taksiran, bukan pada harga pasar. Harga taksiran, ya, harga taksiran. Nah, kalau berdasarkan harga taksiran ini yang juga tidak boleh gitu ya. Ini tidak boleh karena apa? Ada satu pihak nanti yang dirugikan. Utamanya adalah si penjual. Apalagi ketika nanti menaksir itu ya ada informasi-informasi yang sifatnya itu adalah menjatuhkan. Ya, misalkan punya ibu ini kalau dijual toko nggak laku Bu karena modalnya sudah lama, part luarnya udah kusam. Sudah kalau sama saya beli dengan harga sekian. Ketika ada unsur-unsur semacam itu yang tidak boleh, itu diharamkan itu. Ya, karena udah ada itikat yang tidak baik. Makanya sebaiknya seperti diskusi kita yang lalu ya, sebaiknya memang dalam fikih Islam itu sebenarnya memberikan perlindungan bagi si pembeli maupun si penjual, bagi si pegadai maupun yang menggadaikan. Islam, muamalahnya Islam itu selalu berpatokan pada harga pasar. Harga pasar itu adalah harga yang terbentuk dari penawaran yang ditawarkan oleh masyarakat, permintaan yang masyarakat. Jadi ini harga yang adil sebenarnya. Harga yang adil. Itulah sebabnya makanya ketika kita menjual emas, alangkah lebih baiknya kita jual kepada mereka yang memang secara spesifik ya, memang mengetahui kadar emas dan biasa membeli dan menjual emas. Dalam hal ini toko emas. Kalaupun memang kita di suatu daerah itu tidak ada toko emas, maka kita bisa menjualnya kepada ya, orang tertentu atau lembaga tertentu yang memang secara umum oleh masyarakat sudah dikenal ini adalah sebagai penjual dan pembeli emas yang telah disepakati. Setelah disepakati itu artinya secara umum masyarakat sudah paham ini harganya baik, pengelolaannya baik, kemudian menginformasikan juga dengan baik. Karena memang ketika kita menjual emas itu banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi harga emas. Pertama tadi keberadaan surat. Surat emas itu memang bukti bahwa emas ini adalah emas yang legal, dikeluarkan oleh toko tertentu dengan berat tertentu dan keasliannya seperti itu. Kalau tidak ada suratnya terus bagaimana? Maka butuh upaya lebih bagi si pembeli untuk mengetahui bahwa emas ini adalah emas asli. Makanya kemudian harganya menjadi lebih turun karena mungkin dikonversikan dengan biaya itu. Yang kedua adalah bisa jadi gitu ya emas ini memang kadar karatnya, ya, kadar karatnya murni seperti logam mulia. Gitu ya. Ada yang kalau emas-emas perhiasan itu kan dicampur dengan campuran
sama mengurangi pendapatan. Jadi seperti itu Bang Dibu. Sebaiknya ya kepada seluruh saudara-saudara Muslim ya, ketika ingin menjual emas sebaiknya dijual kepada ya toko-toko memang yang secara legal ya, kemudian secara keberadaannya instansinya itu sudah lama dan memang punya nama baik ya. Jadi pilih toko yang memiliki nama baik sehingga kita terhindar dari hal-hal yang informasinya itu merugikan kita. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Ya semoga bisa meminimalisir masalah-masalah yang terjadi kalau misalnya kita memilih toko yang baik, toko yang memang diamanah dan dipercaya, karena kalau memang misalnya hal semacam itu bisa terjadi malah ini akan mengakibatkan kepada dan merugikan kepada si pemberi emas itu, namanya ini ya Ustaz ya, rahin ya. Rahin. Ya. Baik, Mitra JC serta para peserta Zoom meeting, sebenarnya masih banyak lagi nih, ada beberapa diskusi yang pengen kita sampaikan, tapi kita juga menjawab ya, karena memang waktu kita juga sangat singkat sekali di kesempatan siang hari ini di bulan suci Ramadan. Kita langsung menjawab aja beberapa pertanyaan yang sudah peserta kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting, dan kita juga nanti akan menyapa Mitra JC yang bergabung pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita akan menjawab mungkin satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ya. Dan ini dari Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Mardia. Izin bertanya sebelumnya, bagaimana jika kita menggadaikan emas, tetapi saat menebusnya kita tidak bisa? Apakah emas itu akan ditahan di pegadaian tersebut atau akan menjadi milik pegadaian? Karena saya pernah melihat kasus seorang menggadaikan emasnya, tetapi belum sanggup untuk menebusnya. Nah, terima kasih. Mohon penjelasannya. Mungkin kami berikan kesempatan ini untuk siapa, Dr. Kausar mungkin? Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo dan pertanyaan dari Mbak Mardia. Terima kasih. Ini kalau kasus real yang terjadi ini menarik ya Bang Dipo, sehingga nanti kita tahu ya solusi dan bagaimana kita menyikapi dari kasus itu. Kalau secara ketentuan syariah, maka sebetulnya barang itu kan masih menjadi milik dari pihak yang menggadaikan atau rohin, ya, secara prinsip itu. Kemudian jika tidak mampu melunasi bagaimana? Kalau tidak mampu melunasi, maka ya setelah melalui, biasanya kalau biaya penyimpanan itu sekitar dihitungnya itu setiap 10 hari atau setiap 15 hari tergantung kebijakan dari masing-masing lembaga keuangan syariah. Nah, kalau jatuh tempo itu biasanya disampaikan dulu, Bang Dipo, diperingatkan dulu untuk melakukan pelunasan. Jika memang tidak mampu untuk melunasi rohinya, maka marhun atau barang yang digadaikan bisa dijual secara paksa, ya, melalui atau dieksekusi ya bahasanya ya, melalui lelang, bisa dilelang secara syariah, dan kemudian hasil penjualannya itu digunakan untuk melunasi hutangnya. Jadi yang dilunasi apa? Dilunasi adalah hutang, kemudian biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang selama ini berapa bulan, ya misalnya 3 atau 4 bulan, bisa diperpanjang lagi sebetulnya 2 kali maksimal, 1 atau 2 kali maksimal. Itu digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya yang terkait dengan penjualan. Kalau masih ada kelebihan, ya maka itu menjadi haknya dari rohin, pihak yang menggadaikan, untuk pihak memilih. Kalau masih ada kekurangan, ya tentu menjadi kewajiban dari rohin. Jadi seperti itu, ya. Tetap ada proses untuk memberikan tenggang waktu ya, atau proses untuk memperingatkan ya. Karena kita sendiri juga kalau kita misalnya punya piutang kepada teman ya, dan teman masih belum mampu untuk melunasi, ya kita berikan tenggang waktu. Wa in kana untuk usrotin fanadhiratu ila maisarah. Jika ada seorang yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan, maka berikan tangguh. Itu ya, kita berikan tangguh. Kalau kita ya secara pribadi, tapi kalau di tiap lembaga keuangan syariah tentu punya kebijakan masing-masing. Itu Bang Dipo yang bisa saya jawab untuk pertanyaannya Mbak Mardia. Saya kembalikan ke Bang Dipo.
Ya, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman atas jawabannya, dan kita juga akan menyapa Mitra JC yang bergabung juga melalui SMS Center kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rohmawati, Bekasi. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukum tentang investasi emas? Contoh, kita punya modal untuk membeli emas, terus kita gadai untuk mendapatkan uang. Modal kembali dari uang modal tersebut, lalu kita membeli lagi emas. Nah, untuk beberapa bulan atau tahun ketika harus jual emas naik, kita menjual emas itu. Nah, apakah dengan sistem tersebut halal atau haram begitu? Jadi investasi untuk bisnis tapi investasi emas itu sendiri. Nah, kami persilakan Dr. Nanang Son Haji. Apa bisa saya ulang kembali pertanyaannya, Dokter? Apa sudah mengerti ya, Dokter? Oh ya, cukup ya. Kami persilakan Dr. Nanang. Oke, baik ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita membeli emas dengan tunai, gitu ya, ketika kita membeli emas dengan tunai, kemudian emas itu menjadi milik kita, kemudian dalam jangka waktu tertentu kita simpan sebagai suatu bentuk investasi, kemudian dalam waktu tertentu pula ke depan kita rasakan kita ingin menjualnya, ya, karena memang harga emas itu tidak pernah turun, Bang Dipu, harga emas itu. Jadi emas itu adalah salah satu komoditas yang paling kuat dan tidak terpengaruh dengan inflasi. Makanya kenapa kita itu sebenarnya lebih senang investasi dalam bentuk emas. Karena harga emas itu ya tidak pernah turun. Nah, cuma kenaikannya itu fluktuatif. Kadangkala kenaikannya itu per hari itu bisa 1.000, 2.000, atau misalkan juga bisa lebih dari itu. Nah, kenaikannya itu yang memang yang dimiliki ya keuntungan benefit dari si milik investasi. Cuman juga kita harus berpikir bahwa sebenarnya kalau begitu lebih enak kita investasi emas ya tidak. Ya tidak mesti seperti itu juga, karena pilihan-pilihan investasi yang sekarang ini, terutama investasi untuk komoditas syariah itu juga banyak. Tinggal bagaimana ya teman-teman, saudara-saudara semua itu memilih investasi yang paling menentukan. Nah, kembali tadi dengan emas tadi, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Setelah kita miliki, kita simpan, gitu ya. Terus kemudian kita kita jual, gitu. Jika kita jual pada hari itu seolah-olah untung, tapi kita belikan dengan harga yang berlaku pada saat itu, harga pasar. Harga pasar. Ya, itu ya memang itu fungsinya emas itu. Jadi salah satunya ya fungsinya emas itu memang ketika kita ingin memilikinya, kemudian kita menjualnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang kita inginkan. Itu boleh, ya. Nah, cuman memang yang jadi masalah itu adalah yang lalu itu adalah ketika emas itu pembiayaannya itu masih dalam pembiayaan dalam modal utang. Kemudian kita jual gitu ya, utangnya belum dilunasi terus kita. Nah, ini yang tidak boleh itu yang seperti itu. Ya itu mungkin pandangan dari saya gitu ya. Tapi memang kondisi seperti ini itu praktiknya itu sangat banyak dilakukan oleh teman kita, oleh saudara-saudara kita seperti itu. Itu mungkin Bang Dipo, atau mungkin nanti Dr. Kausar bisa menambahkan dokter, karena memang praktiknya saya sendiri juga melihatnya seperti itu gitu ya, dan saya sendiri pernah melakukan praktik itu ketika saya membeli emas secara tunai gitu ya, pada saat itu dengan harga misalkan sampai per 100 gramnya adalah sekitar 50 jutaan, pada saat itu sekitar 500.000, tapi kemudian saya butuh itu hampir 8 atau 9 bulan kemudian harganya naik dan saya jual gitu. Itu enggak masalah gitu. Ya, untuk kebutuhan itu. Saya kembalikan ke Bang Dito. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji. Dan mungkin ada tambahan dari Dr. Kausar sekaligus juga closing statement juga, karena memang waktu kita juga sangat terbatas, kurang lebih 5 menit lagi untuk kita akhiri diskusi kita hari ini. Kami persilakan Dr. Kausar. Baik, terima kasih Bang Dito. Tadi sudah lengkap apa yang disampaikan Dr. Nanang ya.
apa yang ditanyakan tadi dan didiskusikan ya terkait dengan karena memang ada aja kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita untuk menjual ya emas ya. Kemudian kita ya gunakan untuk membiayai atau membelanjai kebutuhan kita itu ya, ketika ada kenaikan harga atau sebaliknya itu tidak masalah ya, tidak masalah karena memang ada kebutuhan. Yang bermasalah dulu itu kan sering kita pernah dulu ada istilahnya kebun emas gitu ya Bang Dibu. Itu yang mungkin ada sebagian pendapat dan memang itu kuat juga pendapat dari para ulama yang enggak membolehkan karena memang tujuannya bukan untuk kebutuhan. Di dalam dua fatwa Dewan Syariah itu pembiayaan rohen ya dan juga pembiayaan rohen emas itu memang di situ sangat dikaitkan ya dengan adanya kebutuhan masyarakat yang membutuhkan ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat beraneka ragam ya seperti itu untuk pembiayaan ya sehingga kalau kebun emas itu kan ya beli kemudian dimasukkan lagi dia dapat pembiayaan lagi dimasukkan lagi dengan tujuan nanti untuk ketika harga emas naik itu khawatirnya nanti juga masuk gamblingnya juga Bang Dibu ya, ada unsur gamblingnya ya gambling ya kalau harganya naik kalau harganya turun ya itu. Kalau dari sisi pembiayaan, dari sisi penjualnya sih tidak masalah ya dari sisi bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Cuman persoalannya di lembaga keuangan syariah ini kadang-kadang biaya penyimpanannya dan juga biaya administrasinya itu dikaitkan dengan jumlah pinjaman Bang Dibu. Ya, bahkan biaya administrasinya itu juga sesuai dengan berat emas ya, berat emasnya. Meskipun kalau di fatwa itu kan sebetulnya biaya-biaya yang terkait dengan administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan lain-lain itu nggak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Ya, tapi prakteknya itu memang dikaitkan tapi tidak dengan jumlah pinjaman, itu dikaitkan dengan jumlah gram. Ya, jumlah gramnya. Semakin naik jumlah gramnya, itu biaya administrasinya juga akan naik, biaya penyimpanannya juga akan naik. Dan itu ya jumlah gram emas itu kan juga mengandung jumlah pembiayaan yang semakin naik juga dengan semakin besar jumlah gram yang digadekan dari emas itu. Ini yang sebetulnya juga masih ada unsur pro dan kontranya di sini, polemik di tengah masyarakat. Ya, terus dari apa yang kita diskusikan hari ini, mungkin kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah bagi rekan-rekan GIC masyarakat secara umum yang akan melakukan gade emas ya silakan ya kita menyampaikan ya gade emas itu hukumnya secara asalnya adalah dibolehkan karena memang ada ketentuan fatwa nomor 25 dan 26 tentang gade dan juga gade emas. Meskipun kalau apakah praktek itu sesuai 100% atau tidak dengan fatwa yang ada, itu mesti harus ada kajian praktek, Bang Dibu. Dan biasanya teman-teman mahasiswa dari sarjana ekonomi syariah itu berkepentingan dengan hal itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pertukaran emas lama dengan emas yang baru, termasuk perhiasan, maka lakukan dengan memenuhi dua ketentuan. Yang pertama, beratnya harus sama, dan tidak boleh ada tambahan uang. Nah, kemudian yang kedua diserahkan secara tunai. Jika ditukarkan kemudian ada tambahan uang dan itu pasti yang terjadi kalau di toko emas, maka jangan lakukan pertukaran emas lama dengan emas yang baru. Emas yang lama jual, ya terima tunai, gunakan untuk membeli emas yang baru. Itu solusi mudah yang dijelaskan juga dalam hadis ya, Bang Dibu, Mitra JIC, rekan-rekan semuanya, kata Rasul itu, jika tidak ingin masuk pada perkara riba emas, maka jualah emas yang lamamu ya secara tunai, kemudian membeli emas yang baru. Demikian closing statement dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat kepada semuanya. Saya kembalikan ke Bang Dibu. Ya baik, terima kasih Dr. Kausariza Salman, dan kami persilahkan untuk Dr. Nanang Sonhaji untuk memberikan closing statement ataupun kesimpulan dari tema kita hari ini seputar gadai dan jual beli emas. Kami persilahkan.
Jadi sekali lagi komoditas emas ini adalah salah satu komoditas investasi yang sangat baik karena sifatnya itu yang cukup tahan terhadap fluktuasi dari inflasi. Maka saya menghimbau kepada seluruh pendengar radio GIC, saudara-saudara Muslim dan para partisipan ya, ketika kita memilih investasi emas, baik itu nanti dalam wujud pembeliannya maupun ketika kita ingin menggadaikan, maka kita harus lebih bijak dan harus lebih berhati-hati agar kita tidak terjerumus pada dua riba yang memang melekat pada prinsip jual beli dan gadai emas ini, riba fadl dan riba nasiah. Sebab itu ya, apabila rekan-rekan sekalian ya, para pendengar ini masih belum jelas atau masih ragu, sebaiknya ditanyakan kepada saudara-saudara yang memahami agar apa yang menjadi niat mulia kita. Sebenarnya kita ingin investasi, sebenarnya kita ingin bermuamalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun pada akhirnya kita tergelincir pada aktivitas yang hukumnya itu adalah lebih dekat kepada riba. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu yang bisa kita diskusikan pada ini bermanfaat bagi kita. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji dan Dr. Kausariza Salman yang sudah membahas materi hari ini seputar gadai dan jual beli emas ya. Walaupun memang sebenarnya kalau kita bicara mengenai hal ini tidak cukup dalam waktu 60 menit ya, karena ini amat sangat panjang kalau kita belum lebih dasar, tapi secara tidak langsung kita sudah mengetahui seputar apa sebenarnya hukum gadai itu, dan dari contoh-contoh dan kasus yang tadi sudah di-share oleh teman-teman juga sudah alhamdulillah terjawabkan ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kami jawab pada kesempatan hari ini, insya Allah di lain kesempatan kita akan jawab ya dengan tema yang berbeda mungkin, dan insya Allah juga acara ini kita akan upload juga ke YouTube channel kami di GIC TV dan GIC Channel. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Kausar Salman dan Dr. Nanang Son Haji, dan terima kasih juga buat para peserta Zoom meeting yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Insya Allah di akhir acara juga nanti kita akan berikan e-sertifikat bagi peserta yang bergabung langsung melalui Zoom meeting GIC TV atau Radio GIC. Dan saya Bang Dipo Usman selaku host pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.